Pertama yaitu artikel internasional. Artikel internasional ini berjudul tentang pengungkapan sukarela, kualitas laba, dan biaya modal. Jurnalnya yaitu Jurnal Riset Akuntansi tahun 2008 dan ditulis oleh Jennifer Francis, Dhananjayananda, dan Per Olson, volume 46. Selanjutnya latar belakang. Kami menyelidiki hubungan antara pengungkapan sukarela dan kualitas pendapatan, dan efek penetapan harga dari pengungkapan sukarela tanpa syarat dan tergantung pada kualitas laba. Proksi kami untuk pengungkapan sukarela adalah Indeks Kode Informasi Keuangan dari Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengajuan 10 NK. Dengan kualitas pendapatan, yang kami maksud adalah ketetapan sinyal pendapatan yang berasal dari sistem pelaporan keuangan perusahaan. Ketidaktepatan tersebut mempengaruhi permintaan pasar modal, serta motif perusahaan untuk masuk pengungkapan yang berguna bagi pemegang saham saat ini dan calon investor dalam menilai nilai perusahaan. Proksi utama kami untuk kualitas laba perusahaan adalah faktor umum yang diidentifikasi oleh analisis faktor yang dilakukan pada 3 ukuran kualitas laba yang biasa digunakan dalam literatur: kualitas akrual, variabilitas laba, dan nilai absolut akrual abnormal. Penelitian lain berpendapat bagaimanapun bahwa peningkatan biaya efek modal dapat terjadi jika pengungkapan itu sendiri mengarah pada lingkungan informasi yang lebih asimetris daripada yang akan ada jika tidak ada. Kim dan Veresina, 1994, Zhang 2001. Badan kerja ini memotivasi hipotesis kedua kami mengenai hubungan antara pengungkapan dan biaya modal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan pentingnya melihat pengungkapan sukarela sebagai respon terhadap kualitas laba ketika menganalisis biaya konsekuensi modal dari pengungkapan tersebut. Karena kompleksitas dan operasionalisasi alternatif dari semua konstruksi yang kami periksa, biaya modal, kualitas pendapatan, dan pengungkapan sukarela, kami percaya bahwa pekerjaan lebih lanjut diperlukan untuk sepenuhnya menjelaskan bukti yang bertentangan dalam literatur mengenai hubungan di antara konstruksi ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu, kami mulai dengan mengidentifikasi semua perusahaan dengan data tentang ukuran kualitas laba, biaya ekuitas, dan variabel kontrol untuk pengujian kami. Untuk tahun fiskal 2001, variabel kontrol adalah beta, yaitu diukur sebagai koefisien kemiringan. Beta diperoleh dari regresi CAPM spesifik perusahaan menggunakan 60 bulan sebelum fiskal 2001. Ukuran yaitu diwakili oleh log nilai pasar perusahaan dari ekuitas in MVA diukur pada awal tahun fiskal 2001. Rasio book to market yaitu diproksikan dengan log rasio book to market perusahaan INBM diukur pada awal tahun fiskal 2001. Analisis berikut yaitu diwakili oleh jumlah analisis yang mengeluarkan setidaknya satu perkiraan pendapatan tentang perusahaan. Analisis pada tahun fiskal 2001. Jumlah segmen di mana perusahaan beroperasi atau segmen NS dan kinerja perusahaan diwakili oleh pengembalian aset perusahaan ROA pada tahun anggaran 2001. Secara total ada 677 perusahaan dengan data pada semua variabel. Hasil penelitiannya yaitu, pertama, Valdex meningkat dalam kualitas laba perusahaan, yaitu perusahaan dengan kualitas laba yang lebih baik mengeluarkan pengungkapan sukarela yang lebih luas daripada perusahaan dengan kualitas laba yang lebih buruk. Kedua, mengingat hubungan komplementer ini, tidak mengherankan bahwa kami mendokumentasikan hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pengungkapan sukarela perusahaan dan biaya ekuitasnya, tanpa syarat pada kualitas laba. Ketiga, dan konsisten dengan hasil pertama. Ketika CF atau hasil kankual dimasukkan sebagai variabel penjelas, hubungan negatif antara Kopi dan Valdex menghilang. Kami mencatat bahwa fakta bahwa kami tidak menemukan efek biaya ekuitas untuk pengungkapan sukarela di hadapan kualitas laba tidak selalu berarti bahwa tidak ada efek. Seperti halnya studi empiris yang didokumentasikan hasil nol, ada kemungkinan bahwa kesalahan pengukuran dalam variabel P. Simpulan penelitian.
Kami memberikan bukti empiris pada dua aspek keputusan pengungkapan sukarela perusahaan. Yang pertama yaitu bagaimana pengungkapan sukarela berhubungan dengan kualitas laba, dan yang kedua yaitu apakah dan bagaimana pengungkapan sukarela dihargai oleh pasar. Kami menggunakan skor yang dibangun sendiri dari pengungkapan sukarela informasi keuangan termasuk dalam pengajuan tahunan perusahaan. Berkenaan dengan pertanyaan pertama, kami menemukan hubungan pelengkap yang signifikan, yaitu perusahaan dengan kualitas laba yang lebih baik atau lebih buruk memiliki lebih banyak atau lebih sedikit pengungkapan sukarela. Berkenaan dengan pertanyaan kedua, kami menemukan hubungan negatif yang signifikan antara pengungkapan sukarela dan proksi untuk biaya modal tanpa syarat pada kualitas laba. Mengingat hubungan komplementer antara pengungkapan sukarela dan kualitas laba, kami menemukan bahwa efek biaya modal untuk pengungkapan sukarela secara substansial berkurang atau hilang sepenuhnya ketika kami mengkondisikan kualitas laba. Temuan ini menyoroti peran kualitas laba dalam mempengaruhi keputusan pengungkapan sukarela dan hasil yang dirasakan. Selanjutnya, evaluasi dan kritik. Terakhir, siaran pers tidak menunjukkan hubungan yang berarti dengan kualitas pendapatan atau biaya modal. Karena pengujian kami terhadap bentuk pengungkapan alternatif ini dilakukan pada sampel perusahaan yang relatif besar yang komposisinya tidak bervariasi di seluruh pengujian. Desain kami mengurangi kemungkinan bahwa hasil ini disebabkan oleh perbedaan ukuran sampel, periode waktu, atau komposisi sampel. Kami melihat eksplorasi perbedaan yang ditemukan di seluruh bentuk pengungkapan sukarela sebagai jalan yang kaya untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, artikel nasional. Judul, Peran Corporate Governance dalam Meningkatkan Voluntary Disclosure. Jurnalnya dari Jurnal Akuntansi Multiparadigma, penulisnya Rini Fatmawati, Desi Widya Astuti, dan Joko Suharjanto. Halaman 57-69, volume 9. Latar belakang. Beberapa tahun terakhir, terdapat masalah mengenai keluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BI, yaitu masih relatif belum luas, yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi pemangku kepentingan. PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN adalah contoh kasus yang melanggar prinsip keterbukaan atau disclosure. Dari fenomena tersebut, peran informasi sebagai produk utama yang dihasilkan melalui laporan keuangan perusahaan sangat penting sebagai tanda atau sinyal yang mempengaruhi keputusan investasi pihak di luar perusahaan dan informasi yang diberikan kepada publik lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan. Kasus tersebut juga mengindikasi terjadinya asimetri informasi antara prinsipal dengan agen. Oleh sebab itu, pengguna informasi sangat membutuhkan informasi yang transparan, terutama pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Informasi yang transparan dan lebih komprehensif akan membantu pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan investasi masa depan pada perusahaan terkait. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena voluntary disclosure memiliki kandungan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi keputusan penggunanya serta dapat menurunkan asimetri informasi. Hal ini menunjukkan perusahaan berminat untuk menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan untuk memberi sinyal positif bagi perusahaan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh sejumlah variabel corporate governance terhadap tingkat voluntary disclosure. Dengan kata lain, penelitian ini menguji variabel pengungkapan atau disclosure, sehingga dibutuhkan perusahaan yang melakukan voluntary disclosure melalui laporan keuangan dan laporan tahunan dan dapat diakses melalui website.
Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menguji teori dengan menggunakan variabel-variabel penelitian secara kuantitatif. Selanjutnya, mengolah data dengan prosedur statistik sehingga dapat disebut dengan penelitian explanatory. Data panel digunakan dalam penelitian ini yaitu kolaborasi antara data time series atau observasi beberapa periode dan cross-section atau pengamatan satu periode. Populasi yang digunakan yakni semua perusahaan tambang yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai 2016, serta teknik purposive sampling digunakan dalam menentukan sampel frame penelitian. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pengujian statistik terhadap koefisien model regresi menunjukkan nilai T untuk ukuran komite yaitu 4.383 dan nilai P yaitu 0,010, yang dimana nilai P kurang dari 0,05 yang berarti ukuran komite audit mempengaruhi secara signifikan dengan arah yang positif terhadap variabel independen atau dapat diartikan merupakan penjelas dari voluntary disclosure. Temuan ini tidak berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya seperti Liu 2015 dan Brada 2016 yang menyebutkan ukuran komite audit mempengaruhi luas voluntary disclosure secara positif dan signifikan. Adanya komite audit di dalam perusahaan mendukung prinsip pertanggungjawaban atau responsibility dalam menerapkan corporate governance, mewajibkan perusahaan memberikan informasi yang transparan dan lengkap. Peran komite audit terlampau penting dalam menjalankan fungsinya, yaitu mengawasi berbagai aspek organisasi meliputi checking dan monitoring dalam proses pengendalian intern serta kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan. Peran komite audit tidak terlepas dalam hal peningkatan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan serta menjamin intern control sistem yang lebih baik. Alasan yang mendasari bahwa proporsi komisaris independen tidak mempengaruhi voluntary disclosure adalah perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih tinggi tidak menjamin tingkat voluntary disclosure yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan komisaris independen lebih berperan memperhatikan mengenai pengungkapan wajib dibanding voluntary disclosure. Proporsi Dewan Komisaris Independen yang tinggi tidak selalu menunjukkan independensi dan profesionalitas yang tinggi karena prinsiples memegang kendali perusahaan sehingga proporsi Dewan Komisaris Independen yang ada dalam perusahaan tidak dapat berkinerja secara optimal. Simpulan penelitian. Temuan dalam penelitian ini adalah semakin meningkat porsi kepemilikan publik, tuntunan publik untuk mendorong perusahaan meningkatkan voluntary disclosure untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan yang berguna bagi pengguna juga semakin besar. Hasil menunjukkan keberadaan Dewan Komisaris belum menunjukkan kinerja yang efektif dalam melakukan tugas utama pengawasan karena fungsi pengawasan yang efektif seharusnya meningkatkan voluntary disclosure agar pelaporan keuangan lebih kredibel bagi pengguna. Hasil juga mengindikasikan independensi Dewan Komisaris yang independen dipertanyakan karena tidak meningkatkan voluntary disclosure. Hal ini memungkinkan penunjuk komisaris independen masih terafiliasi dengan perusahaan sehingga kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Padahal seharusnya keberadaannya mampu meningkatkan voluntary disclosure perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa sebaiknya perusahaan memerhatikan jumlah komite audit. Jumlah komite audit menunjukkan keefektifan kinerja dalam hal pengawasan yang berdampak pada luasnya voluntary disclosure dalam rangka menghasilkan informasi yang lebih komprehensif yang berguna bagi pengguna.
Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan kritik. OJK hendaknya membuat peraturan yang jelas tentang pemilihan Dewan Komisaris baik dari dalam maupun luar perusahaan agar independensi terjaga dan informasi dari voluntary disclosure atau pengungkapan sukarela pada laporan tahunan dapat dipercaya dan akurat sesuai dengan konsep Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, atau dapat disingkat dengan tarif. Perusahaan hendaknya juga memperhatikan jumlah anggota komite audit karena dapat membantu pengawasan untuk meningkatkan transparansi perusahaan, termasuk voluntary disclosure yang menghasilkan informasi yang lebih komprehensif bagi pengguna. Hasil penelitian yang telah diperoleh tidak lepas dari keterbatasan, maka saran untuk future research antara lain mekanisme penerapan good corporate governance yang efektif seharusnya lebih kompleks, sehingga lebih andal dan menggambarkan variabel good corporate governance seperti pendidikan, jumlah meeting, dan pengalaman kerja.